Inter Milan harus menghadapi laga mendatang dengan absennya 4 pemain kunci. Pelatih Simone Inzaghi dipastikan tidak bisa menurunkan Alessandro Bastoni, Piotr Zielinski, Denzel Dumfries, dan Lautaro Martinez akibat berbagai alasan, termasuk cedera. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, Joaquin Correa berpeluang besar untuk tampil sebagai starter dibandingkan Marco Arnautovic. Sementara itu, dua pemain lainnya, Stefan De Vrij dan Nikola Zalewski, kemungkinan besar akan memulai pertandingan dari bangku cadangan. Dalam skema permainan 3-5-2 yang diterapkan Inzaghi, Matteo Darmian dan Federico Di Marco akan menempati posisi sayap sejak menit pertama. Di lini pertahanan, Carlos Augusto akan berduet dengan Benjamin Pavard dan Francesco Acerbi untuk menjaga lini belakang Nerazzurri. Perkiraan susunan pemain Inter Milan: Sommer, Pavard, Acerbi, Carlos Augusto, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco, Thuram dan Correa. Laga ini akan menjadi ujian bagi Inter Milan dalam menghadapi tantangan tanpa beberapa pemain kunci mereka. Para penggemar tentu berharap skuad yang diturunkan tetap mampu tampil maksimal dan meraih hasil positif. Setelah jeda internasional, Simone Inzaghi akhirnya dapat memimpin sesi latihan dengan skuad yang hampir lengkap di Pinetina. Namun, Lautaro Martinez dan Piotr Zielinski masih absen dari latihan tersebut. Menurut laporan Sky Sport, Stefan De Vrij telah bergabung penuh dalam sesi latihan bersama rekan-rekannya. Sementara itu, Nikola Zalewski baru mengikuti sebagian latihan, tetapi tetap menargetkan untuk kembali masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan melawan Udinese. Zalewski diharapkan bisa memanfaatkan sesi latihan terakhir sebelum pertandingan guna meningkatkan kebugarannya. Di sisi lain, Denzel Dumfries masih dalam proses pemulihan. Bek sayap asal Belanda itu mendapatkan izin dari klub untuk menjalani terapi di negaranya guna mempercepat proses penyembuhannya. Inter Milan kini sedang fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi Udinese dalam lanjutan Serie A. Dengan beberapa pemain yang masih dalam tahap pemulihan, Inzaghi perlu memutar strategi untuk memastikan timnya tetap tampil kompetitif di laga mendatang. Di tengah jadwal pertandingan yang semakin ketat, pelatih Simone Inzaghi harus mengandalkan dua pemain kunci di lini tengahnya, Hakan Calhanoglu dan Henrikh Mkhitaryan, bersama dengan Nicolo Barella, untuk menghadapi serangkaian laga penting dalam beberapa pekan ke depan. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, sebelum laga melawan Bayern Munich pada 8 April mendatang, Inter harus terlebih dahulu mempertahankan posisi puncak klasemen Serie A dengan menghadapi Udinese dan Parma. Selain itu, tim asuhan Inzaghi juga memiliki misi penting untuk meraih kemenangan dalam derby Milan pertama musim ini, setelah mengalami kegagalan dalam 3 pertemuan sebelumnya. Jika Davide Fratesi dapat menjadi alternatif bagi Barella, situasi berbeda dialami oleh Calhanoglu dan Mkhitaryan, yang nyaris tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat. Absennya Piotr Zielinski akibat cedera membuat Mkhitaryan harus terus bermain, sementara Calhanoglu tidak memiliki pelapis karena Christian Aslani sedang menjalani skorsing di Coppa Italia dan Liga Champions. Namun, di sektor lain, Inzaghi dapat melakukan rotasi pemain berkat kembalinya Federico Di Marco, Matteo Darmian, Nikola Zalewski, dan Stefan De Vrij. Bahkan, di posisi penjaga gawang, Gazzetta melaporkan bahwa Josep Martinez berpeluang menggantikan Yann Sommer dalam laga melawan AC Milan. Dengan tantangan besar di depan, Inter harus mengelola kebugaran para pemainnya secara optimal untuk tetap kompetitif di berbagai ajang yang mereka ikuti. Inter Milan akan menurunkan 4 pemain veteran dalam laga melawan Udinese, yakni Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, dan Henrikh Mkhitaryan, yang jika digabungkan berusia 144 tahun. Seperti yang disoroti oleh Tuttosport, mereka akan menghadapi salah satu tim paling fisik di Serie A. Di lini serang, Joaquin Correa diperkirakan akan menjadi starter, meskipun ada opsi Marco Arnautovic, yang pada 19 April nanti genap berusia 36 tahun. Striker Austria itu kemungkinan besar akan menjadi starter saat menghadapi AC Milan di Coppa Italia pada 2 April, di mana Lautaro Martinez diperkirakan hanya akan duduk di bangku cadangan. Meski kondisi tim cukup baik setelah jeda internasional, Inter masih harus kehilangan Piotr Zielinski dan Denzel Dumfries. Christian Aslani dan Mehdi Taremi baru saja kembali ke Appiano Gentile, dan Taremi masih mengalami gangguan pubalgia. Namun, kabar baiknya, Federico Di Marco sudah kembali, sementara Nikola Zalewski dan Stefan De Vrij telah pulih dan siap untuk masuk bangku cadangan. Acerbi akan berhadapan langsung dengan Lorenzo Lucca.
Bek tengah berpengalaman itu memanfaatkan jeda internasional untuk memulihkan kebugarannya. Sama seperti para pemain senior lainnya di skuad Inter. Meskipun ada rencana untuk menyegarkan skuad pada musim panas mendatang, saat ini fokus Inter tetap pada pertandingan-pertandingan yang ada. Joaquin Correa diprediksi akan menjadi starter di lini serang Inter Milan bersama Marcus Thuram saat menghadapi Udinese. Kabar ini dikonfirmasi oleh Tuttosport hari ini. Penyerang asal Argentina itu tetap berada di Appiano Gentile selama jeda internasional dan berhasil meyakinkan Simone Inzaghi untuk memberinya kesempatan bermain sejak menit pertama. Setelah hanya tampil selama 246 menit di Serie A musim ini, Correa kini mendapatkan peluang baru. Ia juga memiliki kenangan manis saat menghadapi Udinese, di mana pada Oktober 2021, ia mencetak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Inter atas tim asal Friuli tersebut. Dari segi masa depan, klub Brasil Internacional de Porto Alegre dikabarkan telah mengambil langkah awal untuk mendatangkan Correa dengan status bebas transfer. Selain itu, Estudiantes dan mantan klubnya, Sevilla, juga menunjukkan ketertarikan. Inter Milan belum menyerah dalam perburuan Nico Paz. Seperti dilaporkan oleh Corriere della Sera, pemain yang dibeli Como seharga 6,5 juta euro itu bisa bertahan 1 musim lagi di Como, sesuai keinginan Fabregas. Namun, di sisi lain, Carlo Ancelotti tampaknya lebih condong untuk memulangkannya segera ke Real Madrid. Sementara itu, Inter terus menekan. Menurut Corriere della Sera, ini adalah momen yang tepat bagi Piero Ausilio dan timnya untuk mengajukan tawaran 25 hingga 30 juta euro, sebelum harga Nico Paz melonjak dan menjadi tidak terjangkau. Selain itu, dalam daftar incaran Inter, ada juga nama Santiago Castro, yang sudah dibanderol 40 juta euro dan memiliki karakteristik permainan yang mirip dengan Lautaro Martinez. Di sisi lain, rival sekota Inter, AC Milan, dikabarkan sedang mengincar Arda Güler. Namun, negosiasi menjadi rumit karena Rossoneri berisiko gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Penyerang Inter Milan, Marcus Thuram, mengungkapkan keyakinannya bahwa ia termasuk dalam 10 penyerang terbaik dunia saat ini. Dalam wawancara dengan Onze Mondial, ia menyatakan bahwa dirinya terus berkembang dan memiliki potensi besar sebagai striker utama. Apakah saya termasuk 10 penyerang terbaik di dunia? Kata Thuram. Sangat sulit untuk membuat daftar seperti itu, tetapi jika Anda bertanya apakah saya merasa menjadi bagian dari mereka, maka saya yakin iya. Pada usia 27 tahun, saya telah menjalani 3 musim sebagai penyerang tengah, terus berkembang, dan masih memiliki ruang untuk meningkatkan diri sebagai nomor 9. Selain itu, Thuram juga mengungkapkan bahwa ia banyak belajar dari para legenda sepak bola, termasuk Nicolas Anelka, David Trezeguet, dan Thierry Henry. Saya berbicara dengan mereka, dan mereka memberikan banyak saran berharga. Setiap pemain memiliki gaya bermain yang berbeda, tetapi ada satu nasihat dari Henry yang sangat saya pegang. Jika ada satu gerakan yang kamu kuasai dan sangat kamu sukai, maka kamu harus melakukan segala cara untuk bisa berada dalam situasi tersebut di lapangan. Jangan bermain secara acak, ciptakan situasi yang menguntungkan bagi diri sendiri. Semakin banyak situasi yang bisa kamu kendalikan, semakin sulit kamu dihentikan, ungkapnya. Thuram juga menanggapi statusnya sebagai anak dari mantan bek legendaris Prancis, Lilian Thuram. Ia menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah beban, melainkan sebuah kebanggaan. Sejak kecil, saya tahu bahwa ayah saya adalah seorang pesepak bola hebat. Bagi saya, ini adalah sumber kebanggaan, bukan tekanan. Saya Marcus Thuram, kakak dari Hepren Thuram. Ayah saya adalah salah satu bek terbaik dunia, dan kini saya bermain untuk Inter Milan serta memenangkan trofi, sementara Hepren bermain untuk Juventus. Dengan keyakinan tinggi dan pengalaman yang terus bertambah, Marcus Thuram tampaknya siap untuk membuktikan kualitasnya di level tertinggi sepak bola dunia. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella, mengungkapkan antusiasmenya terhadap format baru Piala Dunia antar klub yang akan mempertemukan timnya dengan 31 klub lain dari seluruh dunia. Turnamen ini menjadi kesempatan bagi Inter untuk bersaing memperebutkan gelar klub terbaik dunia. Ini akan menjadi pengalaman luar biasa, sesuatu yang baru bagi saya karena saya belum pernah bermain di turnamen seperti ini. Terlebih lagi, ini adalah edisi pertama dengan format baru, jadi pasti akan sangat menarik, ujar Barella dalam wawancara dengan FIFA.com. Bagi Barella, turnamen ini juga menjadi pengalaman unik karena akan menjadi pertama kalinya ia benar-benar mengunjungi Amerika Serikat.
Sebelumnya saya hanya berada di sana selama beberapa hari dalam pemusatan latihan. Akan menjadi pengalaman yang menyenangkan melihat berbagai budaya dan merasakan atmosfer stadion dari perspektif yang berbeda. Saya belum pernah bermain di Piala Dunia, tetapi saya akan memulainya dengan Piala Dunia antar klub. Ini adalah momen yang sangat spesial bagi saya, dan saya akan menikmatinya, tambahnya. Inter akan menjalani laga perdana di Los Angeles melawan Monterrey di stadion berkapasitas 90.000 penonton. Barella mengaku tidak gentar dengan atmosfer stadion yang besar. Kami sudah terbiasa dengan atmosfer besar, karena San Siro juga selalu bergemuruh saat penuh dengan supporter. Namun, pasti menarik untuk melihat bagaimana hubungan supporter Monterrey dengan tim mereka. Mungkin akan ada juga penonton netral yang hanya ingin menikmati pertandingan. Jadi, kami akan berusaha memberikan mereka pertunjukan yang hebat dan memberikan yang terbaik. Selain menghadapi Monterrey, Inter juga dijadwalkan bertemu River Plate di Seattle. Barella menyadari tantangan besar yang akan dihadapi dalam laga tersebut. Saat undian dilakukan, kami membicarakannya dengan rekan-rekan setim asal Argentina yang terbiasa bermain dalam atmosfer panas seperti itu. Mereka berbagi pengalaman, dan kami akan menikmatinya. Namun, pada akhirnya, yang terpenting bukanlah siapa yang memiliki lebih banyak atau lebih sedikit supporter, melainkan siapa yang memiliki tekad lebih besar untuk menang. Barella juga menegaskan bahwa Inter datang ke turnamen ini dengan ambisi besar. Seperti yang dikatakan pelatih dan seperti yang selalu kami tegaskan, DNA Inter adalah tentang keinginan untuk menang dan mengangkat trofi. Ada musim di mana segalanya berjalan baik, dan ada musim yang lebih sulit. Namun, dalam setiap kompetisi yang kami ikuti, tujuan kami adalah untuk menang, untuk kami sendiri, untuk para supporter, dan untuk seluruh Inter. Kami akan pergi ke sana dengan tekad untuk tampil baik, meskipun kami tahu ini adalah kompetisi yang sangat sulit di akhir musim yang panjang. Akan ada banyak faktor yang harus diperhitungkan, tetapi tujuan kami adalah membawa pulang trofi tersebut. Di penghujung wawancara, Barella juga membahas peran penting Lautaro Martinez sebagai kapten Inter. Dia adalah kapten kami, bukan hanya karena memakai ban kapten di lapangan, tetapi juga sebagai pemimpin di ruang ganti. Dia telah berada di Inter selama bertahun-tahun dan tahu arti kemenangan serta bagaimana menanamkan semangat Inter. Dia adalah panutan bagi kami semua, terutama karena ia memiliki pengalaman bermain di banyak pertandingan internasional. Ada pemain lain juga, tetapi bisa dikatakan bahwa dia adalah yang paling berprestasi di antara kami. Seperti dalam setiap pertandingan, selain kekuatan tim, kami juga membutuhkan individu-individu yang bisa membuat perbedaan, dan jika dibutuhkan, kami akan mengandalkannya. Dengan ambisi besar dan persiapan matang, Inter siap menghadapi tantangan di Piala Dunia antar klub. Barella dan rekan-rekannya bertekad memberikan yang terbaik demi membawa pulang trofi tersebut ke kota Milan. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, mengungkapkan kegembiraannya menjelang Piala Dunia antar klub. Turnamen edisi terbaru ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah dengan format baru yang diikuti oleh 32 tim dari berbagai benua. Dalam wawancara dengan DAZN, Lautaro menyatakan antusiasmenya terhadap kompetisi tersebut. Saya sangat bersemangat untuk bermain di turnamen seperti ini. Ini akan menjadi pengalaman luar biasa dan sangat spesial karena merupakan edisi pertama dengan format baru. Saya senang, gembira, dan tak sabar menantikan apa yang akan datang, ujarnya. Ia juga menyoroti keberagaman tim yang berpartisipasi dalam turnamen ini. Hal yang membuat kompetisi ini semakin menarik adalah kehadiran tim-tim dari seluruh dunia. Saya yakin para supporter akan memainkan peran penting, karena mereka membawa budaya dan cara mendukung yang berbeda-beda. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya suka saat stadion penuh, semakin sulit tantangannya, semakin memotivasi saya untuk memberikan yang terbaik, tambahnya. Inter Milan tergabung dalam grup bersama Monterrey, Urawa Red Diamonds, dan River Plate. Lautaro menegaskan bahwa timnya akan menikmati setiap momen dan berusaha memberikan yang terbaik. Kami berharap segalanya berjalan baik bagi kami. Kami ingin menikmati setiap momen dan memberikan yang terbaik untuk Inter, katanya. Ia juga membahas tentang kepemimpinan dalam tim, menekankan pentingnya kebersamaan. Kepemimpinan? Saya selalu membicarakannya dengan ayah saya. Seorang pemimpin tidak dibentuk, tetapi lahir sebagai pemimpin. Dalam tim, yang terpenting adalah kebersamaan, karena grup lebih penting daripada individu. Seorang pemimpin harus selalu memberikan kata-kata positif, menjadi teladan, dan mampu membuat rekan-rekannya mengikuti jejaknya. Lautaro juga menegaskan bahwa Inter adalah klub besar yang harus selalu menargetkan pencapaian tertinggi. Inter memiliki sejarah besar,
Klub ini harus selalu menargetkan pencapaian tertinggi. Kami sadar akan adanya rintangan dan lawan tangguh yang harus kami hadapi. Namun, yang terpenting adalah selalu memberikan yang terbaik untuk Inter dan membawa klub ini sejauh mungkin di setiap kompetisi. Di akhir wawancara, Lautaro menggambarkan Inter dengan satu kata yang menurutnya paling mewakili klub tersebut, passione atau hasrat. Hasrat untuk seragam ini, untuk klub ini, untuk lambang ini. Para penggemar menunjukkan itu setiap akhir pekan di Italia, dan saya yakin mereka juga akan menunjukkannya di Amerika Serikat, tutupnya dengan penuh keyakinan. Dalam wawancara dengan Quotidiano Sportivo, Alessandro Costacurta menyarankan Santiago Castro untuk tetap bertahan di Bologna selama 1 musim lagi. Ia pemain yang berbakat, tetapi di usianya sekarang, bertahan 1 tahun lagi di Rossoblu akan memberinya keuntungan, ujar mantan BAC Milan, menanggapi rumor transfer yang mengaitkan Inter Milan dengan striker muda asal Argentina tersebut. Di Inter, dia hanya akan menjadi cadangan bagi Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Apakah itu menguntungkan baginya? Lanjut Costacurta. Saya rasa Bologna adalah tempat yang sempurna saat ini untuk berkembang, baik bagi Castro maupun pemain lain seperti Endo, Odegaard, dan banyak pemain muda Bologna lainnya.